Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai routing ya. Nanti akan diimplementasikan ke Cisco Packet Tracer ya. Kita buka dulu ya aplikasi Cisco Packet Tracernya. Nah ini kita pakai yang quiz login ya atau login tamu ya. Nah ini ada waktu hitung mundurnya ya. Sebelum itu kita harus paham dulu mengenai apa itu routing ya teman-teman. Kita buka materinya ya. Nah, ini adalah materi dari routing. Pengertian dari routing sendiri itu adalah ketika kita melakukan pengiriman data atau informasi ya dari satu ke komputer lain, maka itu akan menciptakan sebuah jalur yang dilalui. Nah, jalur yang dipilih tersebut itu dinamakan rute. Mekanisme yang mengatur rute tersebut itu dinamakan routing ya teman-teman. Kemudian perangkat yang bisa melakukan routing atau menyimpan tabel routing itu dinamakan router ya. Untuk konsep dasar routing sendiri itu tadi sudah sedikit dijelaskan ya mengenai router. Fungsi utama dari router itu adalah untuk merutakan paket atau informasi ya. Kemudian router itu memiliki kemampuan routing. Nah, maksudnya yaitu router dapat mengetahui kemana rute yang dipilih. Ya. Jadi router itu dapat mengetahui kemana rute yang akan dipilih dalam suatu perjalanan informasi atau paket yang akan dilewatkan sesuai dengan tabel routing yang dimilikinya ya. Jadi router itu bisa membedakan apakah informasi atau paket ditujukan untuk host yang satu jaringan atau yang berbeda jaringannya. Jika paket tersebut itu ditujukan kepada host yang masih dalam satu jaringan, maka router tersebut itu akan mencegah paket tersebut itu dikirimkan ke luar jaringan ya teman-teman. Tetapi jika host yang dituju itu berbeda jaringan, nah, router akan meneruskan paket tersebut itu ke jaringan yang dituju ya teman-teman. Setelah itu kita buka Cisco Packet Tracer-nya ya. Ini kita konfirmasi. Oke. Setelah itu kita perlu namanya tadi fungsi utama dalam routing itu adalah kita membutuhkan namanya router ya teman-teman. Ini kita butuh 2 ya misalkan. Nah, setelah itu kita butuh switch ya atau bisa langsung PC tapi kita tambahkan switch saja ya. Jadi nanti misalkan kita mau menambahkan beberapa klien itu enak karena sudah ada switch-nya ya teman-teman. Atau kalau nggak mau pakai switch juga nggak apa-apa, langsung pakai PC langsung ya teman-teman. Nah ini terserah teman-teman mau dibuat bagaimana untuk skema jaringannya ya. Yang penting ada router, kemudian sama PC ya atau klien. Nah ini sudah ada 2 router, 2 switch sama 2 PC ya. Setelah itu kita hubungkan. Dalam menghubungkan 2 router ini kita bisa menggunakan ini ya teman. Otomatis ini ya. Nanti akan mengetahui kabel mana yang digunakannya. Nah, kabel merah ini itu yang digunakan itu yang ini teman-teman, yang serial ya teman-teman. Tapi kita menggunakan kabel UTP saja ya teman-teman. Kita menggunakan kabel cross ya teman-teman karena perangkat yang digunakan itu adalah sama ya, sama-sama router. Kita bisa menggunakan kabel cross ya teman-teman. Kita hubungkan ke interface ini ya, fast Ethernet 0/0 ini ya. Ini juga sama. Setelah itu kita hubungkan menggunakan kabel strike ya untuk menghubungkan ke switch ya. Ini juga sama, kita hubungkan ke switch. Nah, setelah itu ke PC-nya teman-teman. Nah, ini sudah. Setelah itu kita konfigurasi IP-nya ya teman-teman. Kita beri IP-nya. Misalkan di sini itu IP-nya 192.168.2.1
2.0 ya, jaringannya ya. Di sini 192.168.3.0. Nah, di sini ini kita menggunakan 1.1 ya, teman-teman. Kita konfigurasi di router dulu. Ya, kita klik routernya, kemudian pilih config, setelah itu pilih yang fast Ethernet 0 tadi yang menghubungkan ke sesama router tadi kan pakai yang 0 per 0 nya, teman-teman. Setelah itu kita beri IP-nya 192.168.1.1. Subnetnya otomatis ya, teman-teman. Karena ini kelas C, maka subnetnya itu 255.255.255.0. Setelah itu jangan lupa untuk dinyalakan ini ya, teman-teman, portnya. Kemudian kita beri label 192.168.1.1 ya, teman-teman. Setelah itu kita konfigurasi router satunya ya, yang interface 0 per 0 ini ya, 192.168.1.2. Ini di on kan. Setelah itu kita beri label 192.168.1.2/24. Gini ya, teman-teman. Nah, ini sudah hijau, berarti ini sudah terhubung ya, teman-teman. Setelah itu kita beri IP yang mengarah ke switch ya, teman-teman. Ini kita konfigurasi di router 0 dulu, yang di fast Ethernet 1.0. Kita beri IP misalkan 192.168.2.1 ya. Karena di sini tadi kita mau menggunakan jaringan 192.168.2.0 ya. Ini jangan lupa untuk di on kan. Nah, di sini kita beri label 192.168.2.1/24. Kita menggunakan IP yang mudah-mudah dulu, teman-teman. Nanti kalau sudah paham mengenai routing bisa menggunakan IP yang berbeda kelas ya. Setelah itu di sini kita konfigurasi juga di router satunya 192.168. Networknya itu 3 ya. Setelah itu kita on kan. Nah, ini kita beri label ya, 192.168.3.1. Tadi belum /24 ya. Kita beri /24. Setelah itu kita geser. Jadi IP yang menghubungkan antar router itu menggunakan jaringan 1.0. Kemudian router 0 yang menghubungkan ke PC 0 itu menggunakan jaringan 2.0. Yang router 1 itu menghubungkan ke PC 1 menggunakan jaringan 3.0. Nah, kita konfigurasi yang PC 0 dulu ya, teman-teman. Kita bisa konfigurasi di sini atau bisa di desktop di sini ya, di IP configuration 192.168.2.2 ya, karena tadi 2.1 sudah digunakan sama router. Ini subnetnya, kemudian gateway-nya kita beri gateway yang di sini. Ini merupakan gerbang ya, teman-teman. Jadi gerbangnya itu di 2.1 ya, 192.168.2.1. Oke. Setelah itu kita beri label ya di sini 192.168.2.2. Selanjutnya di PC 1 kita konfigurasi 192.168.3.2 ya. Nah, untuk gerbangnya atau gateway-nya kita menggunakan yang 3.1 ya, 192.168.3.1. Jadi agar PC ini bisa terhubung ke
jaringan yang lain itu harus melewati gerbang ini dulu teman-teman. Begitupun yang di PC 0 itu harus melewati gateway ini atau gerbang ini dulu ya. Kita beri label 192.168 terus 3.2 ya, /24. Nah, ini kita sudah konfigurasi untuk IP-nya ya. Setelah itu kita akan konfigurasi ini routingnya. Tapi kita konfigurasi menggunakan statik dulu ya teman-teman. Kita belajar yang statik dulu. Nanti untuk selanjutnya kita akan belajar yang dinamis ya, atau biasa menggunakan RIP. Kita menggunakan statik dulu ya. Kita klik di router 0. Setelah itu masuk ke config ya. Di config ini kan ada routing, ada statik sama RIP. Kita menggunakan yang statik dulu ya teman-teman. Kita belajar yang statik dulu. Jadi di router 0. Nah, di router 0 ini kita mau menuju jaringan yang mana gitu ya. Maksudnya network itu jaringan yang mau dituju. Nah, ya, dari router 0 ini itu agar bisa terhubung ke PC 1 itu harus terhubung ke jaringan ini ya teman-teman, 3.0 192.168.3.0 ya, titik 0 ya teman-teman, karena ini yang disebutkan itu adalah jaringannya ya, bukan IP address-nya. Setelah itu netmasknya 255.0. Nah, next hop itu adalah gerbang yang dilalui atau melalui mana, melalui gateway mana, karena dari sini menuju ke sini itu melalui gerbang ini ya, gateway ini. Berarti 192.168.1.2 ya, teman-teman harus paham konsep mengenai routing ini ya teman-teman. Kita tambahkan selanjutnya kita konfigurasi yang di router 1. Masuk ke config, kemudian routing static. Kita lihat bahwa dari router 1 menuju ke jaringan di sini, berarti IP yang dituju atau network yang dituju itu adalah 192.168.2.0 ya, karena jaringan yang dituju itu adalah di area sini ya, 2.0. Netmasknya 255.255.255.0. Nah, next hop-nya itu adalah gerbang yang dilalui ya, atau gateway-nya. Ini ya. Karena dari sini menuju ke sini itu melalui ini. Kita harus membuka gerbang dulu di sini. Ya, harus izin dulu. Izin dulu itu harus mengetahui IP-nya atau gateway-nya. 192.168.1.1. Setelah itu kita tambahkannya. Nah, kalau sudah begini, sekarang waktunya uji coba ya. Kita coba dari PC 0 ini. Masuk ke command prompt, kita coba menggunakan perintah ping ya. Kita coba ping 192.168. Kita coba ke sini dulu ya, ke jaringan ini dulu teman-teman. Atau bisa coba ping yang gateway-nya ini 1.2. Kalau sudah dari sini berhasil, nanti tinggal cek di sini. Atau bisa langsung uji coba di sini. Kalau di sini tidak berhasil, nanti kita coba di sini. Ini namanya troubleshooting jaringan. Jadi harus tahu alurnya. Kalau misalkan di sini bisa, berarti terus di sini tidak bisa, berarti errornya di sini. Kemudian kalau di sini tidak bisa, kita cek di sini, ternyata di sini bisa, berarti errornya di sini. Kalau di sini tidak bisa, berarti errornya di sini. Itu namanya troubleshooting jaringan. Harus tahu langkah-langkah dalam menganalisa ya teman-teman. Kita ping yang ini ya, 1.2 ya. Kita tunggu. Kalau sudah reply berarti sudah terhubung. Berarti PC ini itu sudah bisa masuk ke jaringan di sini. Selanjutnya kita coba ke PC yang di sini ya, PC 1. IP-nya tadi berapa? 3.2 ya teman-teman.
Kita coba dari PC 0 ya teman-teman, kita coba ke PC 1, kita ping 192.168.3 ya, 3.2. Nah, kalau sudah seperti ini berarti tandanya sudah berhasil ya teman-teman. Ini sudah terhubung, ini sudah bisa disebutkan atau bisa disebut routing ya, karena sudah bisa menghubungkan jaringan yang berbeda. Ini kan jaringannya 2.0, di sini 1.0, di sini 3.0. Nah, dari 2.0 ke 3.0 itu kan melalui 1.0. Ini berarti sudah bisa dinamakan routing ya, karena bisa menghubungkan jaringan yang berbeda ya. Setelah itu kita uji coba dari PC 1 pakai command prompt menggunakan perintah ping ya. Misalkan ping 192.168 langsung ya, langsung ke 2.2 ya. Nah, sudah bisa ya teman-teman. Berarti ini konfigurasinya sudah berhasil. Begitu ya teman-teman untuk konfigurasi routing menggunakan statik. Untuk selanjutnya nanti kita akan belajar mengenai routing RIP ya, atau biasa disebut dinamis ya. Di sini kan tadi ada pilihan ya, routing statik sama RIP. Nanti teman-teman harus tahu perbedaannya. Tapi nanti kita akan belajar menggunakan yang CLI ini ya teman-teman, atau command line interface. Jadi harus paham juga mengenai konfigurasi GUE dan konfigurasi CLI biar teman-teman paham konsep dari konfigurasi routing ya. Mungkin itu saja ya untuk konfigurasi routing statiknya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.